boleh dibilang cukup sibuk ya gitu loh, meeting bertubi-tubi. Tapi biasanya kalau saya sih, saya berusaha menyempatkan ada jeda gitu loh antara meeting, karena sebenarnya kita mesti refresh otak kita ya. Tapi kalau saya biasanya juga kalau misalnya ada waktu-waktu yang kosong, saya sempatkan untuk saya minta asisten saya untuk isi dengan bisa skip level atau one to one dan one on one meeting dengan staff bawahan, dan bukan cuma anak buah saya tapi juga beberapa karyawan di level paling bawah. Makan siang biasanya nggak sempat keluar, pasti ya di meja kantor sih. Jadi cuma power lunch lah, cuma sekitar 10-15 menit, sisanya diisi lagi dengan meeting lain. Yang pasti saya nggak pernah lupa untuk berolahraga ya, pagi pasti olahraga, terus makan siang buru-buru, dan sisanya ya ketemu staff dan atau meeting, itu aja. Untuk sukses CEO, kalau saya bilang sih yang pasti pertama ya pasti mesti paham market, situasi, lapangan, industri seperti apa. Untuk konteks industri kami juga mesti paham regulasi landscape-nya seperti apa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah situasi organisasi. Karyawan, mereka berpikirnya seperti apa, happy, nggak happy, terus ide-ide dari karyawan seperti apa. Jadi dua hal itu kalau saya bilang, kondisi bisnis dan market dan situasi karyawan itu adalah dua yang paling penting yang bisa membuat seorang CEO sukses kalau misalnya ya dia paham keseluruhannya. Kalau misalnya enak gak enaknya, kalau saya bilang enaknya ya kita bisa berperan pentingnya dalam menentukan kebijakan perusahaan, dan kita memutuskan strategi perusahaan, dan juga kita melaksanakan bersama tim tentunya. Itu adalah kepuasan tersendiri kalau saya bilang. Apalagi sebagai CEO perusahaan asing di Indonesia ya, dan bisa memperlihatkan kalau kita di Indonesia bisa bagus dan bahkan tidak kalah, bahkan bisa lebih bagus dari negara lain. Itu kepuasan tersendiri ya sebagai orang yang cukup nasionalis seperti saya. Dukanya ya memang kerjanya banyak banget ya gitu loh. Jadi boleh dibilang mungkin bukan cuma masalah bukan di fisik tapi mental gitu yang dipikirin banyak banget, karena itu kan karyawan kayak kami, karyawan ada 1.000 gitu ya. Terus jadi stakeholder terbesar kami boleh dibilang buat saya adalah karyawan. Terus kemudian ada stakeholder lain ya, seperti di regional ataupun induk perusahaan. Jadi ya dukanya ya bukan pikirannya banyak aja gitu loh. Tapi ya saya rasa setimpal ya, seimbang dengan kesenangannya gitu.